kembali lagi di Oase Project. Kita di sini masih membahas tentang Jemparingan dan kita masih bersama bintang tamu kita, Mas Rifai. Mas Rifai. Nah, tadi itu kita sampai gambaran umum tentang Jemparingan. Tentang Jemparingan, gambaran umum. Kita belum ke bagian-bagiannya. Nah, ini bagian-bagian tentang busurnya, tentang apa anak panahnya juga. Pasti kan ada bagian-bagian yang memiliki nama-nama sendiri gitu. Ya, itu kita mulai dari busur dulu ya. Busur dulu itu jadi 3 bagian. Jadi 3 bagian. Yang pertama cengkolak, itu yang dipegang sama buat menaruh di anak panah tadi. Terus sama lar sama string. Oh, string. Kalau biasanya nyebutnya string. Kalau tadi kan string, kalau di Jemparingan itu namanya kendeng. Itu berupa talinya busur tadi. Kalau anak panahnya? Kalau anak panah itu namanya deder. Anak panahnya yang panjang itu, bambunya itu namanya deder. Oh ya, tubuhnya ya tubuhnya anak panah itu deder. Kemudian yang ujung, yang lancip itu biasanya dari logam, itu namanya bedor. Oh, itu dari logam? Logam. Atau mungkin ada yang lain, atau mungkin cuma bisa kan langsung diasah jadi lancip gitu kan? Nggak pakai logam atau harus pakai logam? Biasanya itu pakai logam. Harus pakai logam. Iya, biasanya ada besi, baja. Oh, besi, gitu juga. Baja itu nyebutnya kalau di Jemparingan wojo. Kemudian ada kuningan. Tapi juga harganya beda pasti ya? Ya beda. Beda. Gitu. Kemudian itu tadi apa itu tadi? Bedor. Oh, bedor. Itu yang runcing. Ujung anak panah. Kemudian ada ulu. Ulu itu dari unggas. Itu sayap-sayapnya dari anak panah. Oh, yang belakang ada 4, mungkin ada 3 kalau nggak salah. 3. Oh, 3. Oh. Kemudian kalau yang untuk pengaitnya itu kenok. Iya, kalau di Jemparingan. Nah, kalau tadi kan yang secara umum itu namanya kenok, tapi kalau dinamai dari Jemparingan itu namanya nyenyep. Nyenyep. Iya. Apa itu namanya nyenyep? Nyenyep. Agak lucu-lucu gimana ya? Karena kan istilah-istilah dari Jawa. Oh, gitu. Nah, untuk kalau manah gitu ya Mas ya? Iya. Itu kesasarannya itu panahnya harus benar-benar full tarikan atau emang ada kita arah-arah sendiri atau? Itu kan biasanya gini, setiap anak panah juga ada karakteristiknya sendiri. Ya, kita juga harus mempelajari karakteristik anak panah itu. Jadi semisal anak panah itu cenderung menurun, kita menurun itu arahnya ke bawah sasaran. Itu biasanya waktu melesat dia menurun gitu. Iya, turun itu biasanya kalau saya nyiasatinya, kalau enggak yang dipegang cengkolaknya itu dinaikkan sedikit ke atas, itu dari yang megang kenop, yang megang string itu tadi dikebawain sedikit agar anak panahnya agak ke atas. Oh, ke atas. Iya. Oh, berarti enggak, itu berarti lurus gini atau agak ke gini? Nah, kalau biasanya kalau kan ini itu kecepatannya anak panah itu cepat. Cepat itu kenceng. Jadi semisal diluruskan gini udah nyampe, ya udah lurus aja. Iya. Karena kan banyak di film-film ya. Iya. Gini kan. Gini. Saya sendiri kan juga korban film. Kayak yang perang-perang itu, waktu perang-perang abad-abad kerajaan itu kan pasti manahnya itu kayak ke atas gitu. Jadinya ya mungkin banyak-banyak yang saya bayangkan itu manah pasti ke atas gitu. Nah, sekarang berhubung ada Jemparingan ini ada sebuah filosofinya yang apa tadi? Pamantangan Gendewa, Pamantangan Cipto. Nah, nilai-nilai apa ini yang terkandung di sebuah
jemparingan ya secara umum lah, seperti budaya, sosial, mungkin ekonomi atau pendidikan gitu. Kalau itu kan itu masuk ke pribadi masing-masing. Maksudnya kita punya cita-cita harus kita tuntaskan. Nah, kalau semisal itu kan ya diambil dari filosofi itu tadi, itu kan ya itu tadi kita fokus terhadap tujuan kita kalau dari aspek pribadi. Kemudian kalau sosial itu biasanya masuknya di acara-acara event-eventnya Gladen. Itu digunakan sebagai ajang silaturahmi. Nah itu tadi. Kemudian dalam Gladen itu kita sama rata. Tidak membeda-bedakan yang ini pejabat, yang ini petani, pekerja, buruh atau apapun, itu tidak membeda-bedakan. Tapi kalau pemimpin pusat ibarat kayak kalau Panan apa namanya? Kalau persatuannya Perpani. Kalau Jemparing itu ada sendiri atau? Kalau Jemparing itu enggak, gimana ya, itu maksudnya ya kalau saya dengar-dengar itu udah berbadan hukum. Tapi ya, belum ada ibarat kantor pusatnya atau belum ada PP-nya lah ibaratnya. Kalau pusatnya tetap di Yogyakarta. Ya, di mana itu gitu. Dilahirkan gitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi sosial. Yang nilai-nilai tadi itu yang sosial, budaya. Sosial tadi udah kan? Sosial udah. Terus untuk budayanya ini. Nah, budayanya kan ya itu tadi kita melestarikan budaya. Nah, keunggulannya kan ya itu semacam emang itu sudah menjadi budaya kita, budaya pendahulu-pendahulu kita. Ya kita wajib melestarikan. Dan nilai-nilainya ya itu tadi kita bisa fokus, kita kemudian bisa berkonsentrasi, kemudian toleransi terhadap sesama, itu kan ya gitu sosial budayanya ya itu. Kemudian nilai-nilai yang terkandung juga itu waktu ya juga di event atau adab-adabnya itu kalau menjemparing itu menggunakan pakaian adat. Oh gitu, berarti punya ciri khas sendiri selain busur dan panahnya. Jemparing itu punya ciri khas sendiri tentang pakaiannya. Ya, pakaiannya gitu. Itu disesuaikan. Kalau yang Jawa itu ya menggunakan ya sorjan, ikat kepala kayak sorjan itu kayak lurik, lurik kayak di Jogja gitu ya. Gitu. Kemudian pakai jari. Ikat kepalanya yang udeng itu. Ya. Kalau ya udeng, bisa blangkon. Ya itu. Oh, yang ibaratnya tradisional gitu ya. Semisal dari Bali juga menggunakan adat Bali. Oh, jadinya gimana ya, kayak ya emang kita lahir di mana, budaya kita seperti apa, ya kita ikut melestarikan. Jadi oh gitu. Iya. Oh, jadi kalau Bali kita pakai yang kayak ya adat Bali. Kayak batik-batiknya Bali gitu aja. Oh, ala putih. Oh, yang kayak sorban gitu ya, kayak Bali itu. Ya, kayak ya Bali kayak gitulah. Pakai pakaian warnanya putih gitu. Oh, iya. Kalau budaya tadi ya kayak tentang ada berpakaian, ada bersila seperti itu, tata krama lah ibaratnya seperti itu. Kalau ekonomi mungkin kayak mungkin karena kan bersama-sama sosial tadi kayak itu ada kas atau mungkin untuk melestarikan ini nilai-nilai yang terkandung kebersamaan dari ini kita buat kas untuk. Nah, kalau semisal kayak kas gitu pasti ya gitu. Ya, kalau semisal kayak kas itu setiap organisasi kan pasti ada kas. Pasti ada kan. Ya, untuk ya juga mengembangkan organisasi itu. Kemudian juga untuk alat-alat yang sekiranya bisa rusak seperti kayak bandul tadi kan rawan rusak. Nah, jadi ya kita punya kas untuk biaya operasional kita di organisasi itu, di komunitas itu. Gitu. Nah, ini kita melangkah lebih ke pendidikan. Nah, ini yang nilai-nilai pendidikannya. Nah, Jemparing syarat dengan banyak sekali tentang nilai-nilai yang dikandungnya korelasinya ke pendidikan itu.
Nah, apa saja sih? Sampean setuju ya? Iya. Sampean setuju pasti Iya. kalau tentang jemparing itu ada nilai untuk pendidikan. Setujunya sampean, ungkapkan dengan alasan sampean kok jemparing itu syarat dengan pendidikan. Nah, yang pertama ya, yang kayak saya sangat setuju itu di olah watak 4 tadi, yang sawiji, sengguh, greget sama orang minggu itu tadi. Itu kan syarat dengan kita punya cita-cita, kita fokus. Semisal kita gagal, kita ulangi lagi itu kalau di watak tadi itu di orang minggu bertanggung jawab atas cita-cita kita itu tadi. Nah, kita kan juga harus berusaha untuk menggapai cita-cita kita. Nah, dalam pendidikan itu sangat penting. Saya rasa itu sangat penting banget karena itu juga membuat semangat kita untuk lebih berkembang lagi. Nah, itu dari yang watak, yang olah watak tadi ya. Kalau pendidikan dari yang bersila, yang dekat nilai-nilai yang dapat diambil atau mungkin bajunya kan kayak gitu. Ya, kalau yang kedua itu tentang adab. Adab kita budayakan dengan duduk bersila, yaitu tadi kita menjunjung tinggi tata krama. Karena duduk bersila itu sebagai simbol tata krama, kesopanan kita. Kemudian kalau ada lagi itu adab dengan senjata, yaitu gendewa itu tadi. Oh, ini malam ditunggu-tunggu ini senjata. Iya, jadi kalau di gendewa itu tidak boleh dipegangkan ke anak kecil. Tidak boleh, alasannya? Alasannya karena itu senjata tajam. Senjata tajam. Tidak boleh. Nah, kemudian tidak boleh semisal ditarik itu langsung dilepaskan tanpa ada anak panah. Itu filosofinya kita berbuat tanpa ada niat itu tidak boleh. Oh gitu, anak panahnya itu sebagai niat, disimbolkan sebagai niat itu tadi. Kan kalau secara logisnya itu bisa merusak gendewa juga. Kalau secara logis kita melepaskan langsung tarikan itu tadi, bisa mematahkan lar sayapnya, lar dari gendewa itu tadi. Oh gitu, jadinya busur itu kalau nggak ada anak panahnya jadi nggak boleh ditarik, lepaskan nggak boleh. Oh, jadinya kalau ditarik ya cuma digini-gini kan untuk langsung, melihat fleksibilitasnya. Oh gitu. Nah, terus kalau dari pakaiannya? Nah, kalau dari pakaian kan kita sebagai warga Indonesia itu kan juga harus melestarikan budaya kita. Jadi ya nggak ada salahnya ya kita memakai pakaian adat. Itu kan kalau sekarang kan bisa dijadikan sebagai tren. Ada kan banyak sekali tren anak-anak muda pakai jari, digunakan buat main, buat beraktivitas, itu kan banyak sekali. Berarti dari pendidikan itu agar tradisi kita terjaga terus menerus. Kalau untuk apa namanya tadi kompetisinya namanya? Gladen. Atau kalau Gladen ini dari pendidikan bisa diambil apa? Kalau dari Gladen gini, kita olah nafsu. Olah nafsu itu semisal teman kita itu mencok itu kena ke bandul terus, tepat sasaran terus. Nah, kita kalau bisa itu kalau diharuskan itu gak boleh kita punya sifat iri kok dia kena terus. Sedangkan kita kena satu kali aja belum. Oh, berarti harus kita itu harus melihat ke belakang atau mawas diri. Iya, mawas diri. Untuk lebih baik lagi. Iya, gitu ya. Kita berusaha lagi, kita lebih tenang. Kemudian ya itu kita bisa lebih tenang. Jadi ya disingkirkanlah rasa-rasa iri terhadap teman. Sebenarnya teman yang di samping kita dalam Gladen itu bukan musuh kita.
musuh kita itu yang sebenarnya adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Iya. Tapi untuk yang lain teman kita itu adalah kerabat kita ya, gitu ya. Saudara-saudara kita juga. Makanya dibilang geladan itu ibaratnya latihan bersama gitu ya. Walaupun itu kompetisi gitu. Iya. Dan gini, adakah media sosial yang bisa diakses atau mungkin apalah sebagai promosi awal? Kalau promosi awal, kalau dari atau mungkin pesan-pesan dari sampean untuk menjaga tradisi atau mungkin lebih spesifiknya tradisi Jemparingan. Oke, gini, ya kita sebagai anak muda kan, kita penerusnya, ya kita juga harus melestarikan budaya kita. Nah, kalau semisal mau latihan itu ya monggo join aja, ikut serta aja. Nanti kalau ikut serta itu nggak semerta-merta mau dilepaskan gitu aja, enggak. Kita juga diarahkan, kita dibimbing sama orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi kan kita kalau semisal kita mau benar-benar pengen latihan, ya kita diarahkan. Berarti jangan takut untuk mencoba gitu. Gitu. Nah, media sosialnya? Kalau media sosial ada atau belum? Belum ada kayaknya yang di Kabupaten Wonogiri. Kalau Kabupaten Wonogiri mungkin YouTube-nya ada. Oh, YouTube-nya ada. Iya, itu Jemparingan Sambernyowo Wonogiri. Jemparingan Sambernyowo Wonogiri. Iya. Gitu. Kalau ingin melihat Jemparingannya di Kabupaten Wonogiri, yang Jemparingannya namanya Sambernyowo itu ya? Iya, Sambernyowo. Jemparingan Sambernyowo Wonogiri, ataupun ingin ikut, lihat dulu video-video yang ada di YouTube Jemparingan Sambernyowo Wonogiri, karena di situ mungkin kalian akan melihat sesuatu yang beda dari panahan yang sekarang yang modern dengan Jemparingan yang kita miliki sendiri ya Mas ya. Iya. Nah kan karena keunikan Jemparingan ini banyak sekali, ataupun malah filosofisnya ada juga ya Mas ya. Maka dari itu jika ingin ikut silakan mungkin lihat video atau mungkin nanti hubungi Mas Rifai, nanti dia di kuliah Mas ya, kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jurusan teknik mesin. Nah ini jurusan teknik mesin. Nah kan jurusan sama kegiatan ataupun hobinya itu beda. Ya. Masih tertarik ini juga nilai-nilai yang terkandung dari Jemparingan ke teknik mesin. Ya. Nah, itu gimana Mas? Itu susah sih sebenarnya. Susah banget. Karena kita urusannya kalau di teknik mesin itu pergerakan, gerak gaya, kemudian itu. Kalau di Jemparingan itu yang biasanya semisal kayak hukum-hukum fisika itu yang digunakan gerak parabola. Kayak angin barang, lari juga. Iya. Juga. Gerak kayak parabola kan bentuknya kayak gini. Ya itu tadi, semisal anak panah itu turun, ya kita ke atasin itu dalam artian yang di belakang yang ada di string itu diturunin sedikit deh, kan sedikit saja itu kan anak panah akan naik. Nah dengan dibarengi dengan itu dikurangi tariannya dikurangi agar jatuhnya nggak terlalu jauh. Oh gitu. Agar bisa tepat sasaran. Jadinya kayak teknik mesinnya bisa digunakan di situ, tapi ke gerak yang berbeda, hukum gerak yang berbeda kayak gitu. Kan sama itu hukum fisikanya yang gerak di situ. Nah itu sedikit banyak kita bercerita tentang Jemparingan dan nilai-nilai yang terkandung apa saja sih di sosial, ekonomi, budaya, terus pendidikan yang terutama di sini. Terima kasih Mas Rifai sudah menemani saya sore hari ini. Sekian dari saya, Mas Rifai ingin menambahi sedikit tentang semangat untuk anak-anak muda ya Mas ya. Pastinya anak-anak muda ataupun bisa dikata kuotes gitu ya. Kalau anak-anak muda sekarang namanya kuotes ya. Silakan Mas Rifai. Oke, gini.
kita kan generasi muda, kita lestarikan budaya kita, kita gapai cita-cita kita, sehingga budaya kita itu dapat kita miliki seutuhnya. Karena banyak sekali budaya-budaya kita, banyak sekali yang akan diakuisisi oleh negara lain. Kemudian kalau kita juga punya cita-cita sesuai dengan filosofi dari Manah tadi, itu cita-cita kita usahakan, kita bangun semangat kita, dan kita percaya diri, sehingga agar cita-cita kita itu bisa menjadi semangat kita untuk berkembang menjadi lebih baik, dan kita juga harus bertanggung jawab atas cita-cita itu sendiri. Nah, semisal cita-cita kita terwujud, kita cari cita-cita lain, kita berusaha lagi agar diri kita itu berkembang, kayak gitu. Terima kasih. Itu ada 2 poin. Pertama, jagalah tradisi kita, budaya kita di Indonesia. Yang kedua, jika memiliki cita-cita, kita harus menggapainya dengan semangat. Terima kasih apabila ada salah kata. Mohon maaf. Saya Aditya dan Mas Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.